Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel 3M1 Cabang tentunya. Kali ini Mimin akan membahas rekapan alur cerita Musako Tensei. Ini adalah part ke-9. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan cek saja videonya di link deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita rekap alur ceritanya. Setelah meninggalkan desa tempat manusia binatang tinggal, kelompok Rudeus pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka akan pergi menuju kota Milis. Kemudian saat sudah sampai di ibu kota Milis, junior penjara atau GC lalu berpamitan kepada Rudeus dan juga kelompoknya. Hal ini dikarenakan dia akan pergi ke suatu tempat. Singkat cerita, Rudeus pun melakukan rapat tim bersama Roger dan juga Eris. Rudeus di situ ingin agar mereka mengumpulkan uang dulu di kota ini, agar mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan. Tak lupa Rudeus juga ingin sekalian untuk memulihkan reputasi dari suku Support dengan cara membantu orang yang kesulitan, kemudian membongkar identitas asli dari Roger, dan juga menyebarkan patung Roger kepada orang yang mereka tolong. Rudeus lalu berencana untuk menuliskan surat kepada ayahnya, yakni Paul, dan juga kepada keluarganya. Besok hari pun telah tiba. Rudeus yang hendak untuk menulis surat. Dia pun kemudian melihat sebuah penculikan terjadi. Rudeus pun langsung pergi untuk mengintai si penculik tersebut. Akan tetapi persembunyian dari Rudeus kemudian gagal total. Hal ini dikarenakan dia berteriak saat dia melihat sebuah kancut atau yang biasa kita sebut sebagai kolor. Lalu dengan terpaksa Rudeus pun keluar dengan menggunakan kancut tersebut sebagai topengnya. Rudeus juga menggunakan nama samaran sebagai Roger. Dan dengan mudah para penculik itu pun dikalahkan oleh Rudeus. Tak lama berserang, teman-teman dari para penculik itu kemudian datang. Si penculik wanita yang melihat kancutnya dipakai oleh Rudeus sebagai sebuah topeng, dia pun menjadi murka, dan pertarungan pun terjadi. Hanya saja Rudeus masihlah tidak dapat dikalahkan oleh si penculik wanita itu. Setelah itu ketua dari para penculik itu lalu datang dengan kondisi yang mabuk berat. Rudeus lalu berfirasat kalau dia pernah bertemu dengan orang itu. Dia pun merasa familiar dengan orang itu. Orang itu lalu menyerang Rudeus dengan sangatlah lincah. Dan saat kancut atau topeng dari Rudeus terlepas, Rudeus pun disapa oleh orang itu. Dan Rudeus pun akhirnya sadar kalau orang yang melawannya itu adalah ayahnya sendiri, si Paul. Scene lalu berganti, terlihat Rudeus yang tengah duduk bersama Paul. Rudeus lalu bertanya, kenapa Paul ada di tempat itu? Paul pun terkejut sembari bertanya, apakah Rudeus tidak melihat pesan yang dia tinggalkan? Paul lalu bertanya apa saja yang Rudeus lakukan selama ini. Rudeus pun menceritakan seluruh kisahnya selama dia berada di benua iblis, hingga akhirnya dia bisa sampai di kota tersebut. Namun saat mendengar kisah dari Rudeus itu, Paul amatlah marah. Paul lalu bertanya, saat Rudeus berada di benua iblis, apakah dia tidak mencari informasi mengenai orang yang terjebak bencana teleportasi yang sama seperti dirinya? Rudeus pun langsung terdiam, dikarenakan dia memang tidak pernah memikirkan tentang hal itu. Paul di situ sangat marah dikarenakan Rudeus hanya berpetualangan bersama seorang gadis imut dan juga seorang iblis asing. Paul yang marah langsung memukul Rudeus sembari berkata kalau Rudeus seharusnya melihat pesan yang dia tinggalkan di pelabuhan Sant. Rudeus pun kembali menghajar ayahnya sendiri, lalu mengungkapkan semua perjuangannya yang sangatlah bersusah payah hingga sampai di tempat itu.
Tak lama kemudian Rudeus pun dihentikan oleh seorang anak gadis. Rudeus yang melihat gadis itu, dia pun langsung tahu kalau anak itu adalah adiknya sendiri, yaitu si Norm. Di situ Norm memarahi Rudeus dikarenakan Rudeus telah menindas ayah mereka. Rudeus pun hendak pergi dari situ. Namun Paul lalu berkata, kalau bukan hanya Rudeus dan juga Eris saja yang diteleportasikan ke benua lain, namun semua warga desa Buena juga ikut terjebak dalam bencana teleportasi tersebut. Paul di situ berkata kalau dia telah meninggalkan pesan di guild petualang di pelabuhan Sant. Dan sebagai seorang petualang, Rudeus harusnya sudah melihat pesan itu. Pada akhirnya banyak orang telah mati selagi Rudeus berkelana bersama Eris dan juga Roger. Dan rupanya ibu dari Rudeus, pembantunya yakni Lilia dan juga adik tiri Aisyah, juga ikut terjebak dalam bencana teleportasi tersebut. Paul dan beberapa warga desa juga membentuk sebuah regu pencari untuk menemukan semua orang yang hilang. Mendengar itu semua, Rudeus hanyalah bisa terdiam dan tidak berkutik. Cerita pun berlanjut saat Eris dan juga Roger pulang dari membantai para goblin. Mereka lalu menemukan Rudeus yang terlihat sangatlah murung. Rudeus di situ berkata kalau ayahnya ada di kota ini. Dan dikarenakan Rudeus terlihat sangatlah murung, Eris pun mencoba untuk menghibur Rudeus. Scene lalu berganti terlihat saat dimana Paul terbangun bersama Norm di tempat yang mereka tidak tahu. Paul lalu kembali mengingat kejadian sebelumnya saat dia dan keluarganya tengah berkumpul. Setelah itu Paul bersama Norm lalu melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah mereka. Akan tetapi setelah sampai di tempat atau desa mereka, Paul melihat kalau desanya telah hilang, tidak tersisa. Paul pun kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian dia membentuk sebuah kelompok untuk mencari para korban bencana teleportasi yang masihlah selamat. Akan tetapi setelah berbulan-bulan, Paul masihlah belum menemukan keluarganya sendiri. Hingga Paul pun menjadi stres dan berubah menjadi seorang pemabuk. Untung saja ada Norm yang selalu membuat Paul merasa gembira. Scene pun berganti terlihat Gese yang ternyata datang untuk menemui si Paul. Di situ Gese bertanya, kenapa Paul terlihat sangatlah murung. Paul pun menceritakan semua hal yang terjadi antaranya dengan anaknya. Setelah mendengar, Gese pun berkata kalau Paul terlalu berharap tinggi kepada putranya Rudeus. Gese lalu menegaskan kalau Paul seharusnya bersyukur dikarenakan Rudeus dapat bertahan di benua iblis, di mana Rudeus sendiri masihlah 11 tahun dan masih dikategorikan sebagai seorang anak-anak. Gese di situ berkata kalau Rudeus saat berada di benua iblis, dia harus bisa melawan para monster-monster yang sangatlah berbahaya. Ditambah Rudeus juga harus melindungi Eris dan juga harus berwaspada kepada Roger yang sewaktu-waktu bisa membunuhnya. Gese pun lalu menyayangkan Paul yang kini telah menjadi seorang pemabuk yang payah. Paul pun kembali memikirkan perkataan dari Gese. Dan setelah itu Gese pun kembali pergi. Scene pun berlanjut, terlihat Rudeus, Eris dan juga Roger yang tengah duduk dan makan bersama. Tak lama kemudian Paul pun datang ke kedai itu. Lalu Eris yang melihat Paul, dia pun sangatlah marah. Eris marah kepada Paul dikarenakan Paul telah membuat Rudeus menjadi murung. Untung saja Roger lalu datang dan langsung membawa Eris keluar dari situ. Akhirnya Paul dan juga Rudeus duduk bersama di kedai yang sangat kosong tanpa ada satupun orang di situ selain pemilik kedai itu sendiri. Dan anime ini pun bersambung. Jika teman-teman suka sama anime ini, silahkan like dan juga subscribe channel ini. Komen jika teman-teman ingin mengatakan teori atau cerita-cerita yang belum Mimin sampaikan pada part kali ini. Oke, see you for the next video guys. Sampai jumpa dan bye-bye.